Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dulan Hasti dalam bincang-bincang spesial tentang pendidikan. Nah, yang namanya bincang-bincang spesial, maka saya menghadirkan dua tamu yang spesial juga, yaitu ada Lilis dan ada Yanti. Sini-sini. Halo Lilis. Halo Lina. Halo Yanti. Halo Lina. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya persilahkan dulu kepada Lilis untuk perkenalkan dirimu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis. Saya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Saya mahasiswa Universitas Hairun Ternate, jurusan PGSD semester 1. Saya berusia 18 tahun dan hobi saya membaca. Halo guys, perkenalkan nama saya Kuswianti Mesyara. Saya dari Subai, Maluku Utara. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Hairun Ternate dengan jurusan PGSD. Hobi saya membaca. Umur saya sekarang berusia 19 tahun. Status jomblo kan? Belum. Baik. Jadi tema pada diskusi kita kali ini adalah tentang pentingkah bahasa Indonesia itu dipelajari dan tentang ragam bahasa Indonesia. Baik, jadi Lilis dulu. Lilis, menurut kamu apakah bahasa Indonesia itu sangat penting untuk dipelajari? Menurut saya sendiri sih bahasa Indonesia itu sangat penting dipelajari karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dari masyarakat yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Karena ketika kita bertemu dengan orang dari daerah yang berbeda dan bahasa yang berbeda, ketika mereka menggunakan bahasa masing-masing, maka kita akan sulit memahami apa yang mereka katakan. Jadi untuk memudahkan dalam berkomunikasi, maka digunakanlah bahasa Indonesia untuk memahami apa yang mereka katakan kepada kita dan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Mungkin itu saja menurut saya. Kalau Yanti, menurut Yanti itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya itu bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan. Makanya bahasa Indonesia ini sangat penting untuk dipelajari karena bahasa Indonesia ini adalah alat untuk pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini. Selain itu juga bahasa Indonesia ini sebagai alat untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan serta karya-karya. Bagaimana mungkin jika kita ingin membuat karya seperti puisi, pidato, jika kita tidak mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar? Seperti itu. Jadi kan begini, banyak orang yang menganggap bahwa tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia karena apabila merasa lawan bicara sudah mengerti apa yang mereka sampaikan, maka tidak perlulah belajar bahasa Indonesia yang terkesan baku. Menurut kalian itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya ya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya memang tidak perlu menggunakan kata baku, tapi ketika kita membuat karya ilmiah atau surat menyurat, maka kita harus menggunakan kata baku yang benar dan baik. Mungkin itu. Ya, mungkin pendapat dari Liz benar. Lagi pula bahasa Indonesia ini juga tidak mengajarkan tentang bahasa baku saja, tetapi juga mengajarkan kita tentang intonasi, tentang penekanan kalimat, dan juga etika kita saat berbicara kepada orang-orang. Oke, baik teman-teman, itu tadi. Jadi bahasa Indonesia itu sangat penting dipelajari karena selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa resmi ya tadi. Bahasa resmi karena Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau. Jadi bahasa Indonesia itu sangat perlu dipelajari sebagai bahasa persatuan kita. Nah, untuk tadi tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia karena merasa apabila lawan bicara itu sudah mengerti. Nah, itu tadi salah, karena memang bahasa Indonesia kita dalam bahasa sehari-hari mungkin kita bisa mempelajari kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku ketika bercakap dengan teman, dengan keluarga. Akan tetapi ketika kita sudah membuat seperti karya tulis, seperti karya ilmiah, surat menyurat, maka itu harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar, artinya begitu.
Oke, baik. Sekarang tentang ragam bahasa Indonesia. Menurut Yanti, ragam bahasa Indonesia itu seperti apa? Ya, menurut saya ragam bahasa Indonesia yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Contohnya menurut topik pembicara, menurut hubungan pembicara, dan medium pembicara. Nah, tadi apa? Menurut pemakaian yang berbeda-beda ya, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Menurut apa tadi? Topik pembicaraan, hubungan pembicaraan, medium pembicaraan. Nah, itu seperti apa itu? Coba bisa jelaskan supaya teman-teman juga paham. Oke, baik teman-teman. Jadi ragam bahasa yang pertama yaitu ragam bahasa menurut medium pembicara. Ragam bahasa menurut medium pembicara yaitu yang pertama ragam lisan, ragam tulisan, dan juga ragam isyarat. Nah, ragam tulisan ini seperti ragam yang tidak menggunakan pengucapan kata, hanya menggunakan tulisan saja. Sedangkan ragam lisan ini menggunakan pengucapan kata. Kemudian yang ketiga itu ragam bahasa isyarat. Nah, ragam bahasa isyarat yaitu menggunakan anggota tubuh. Kemudian yaitu menurut hubungan pembicara. Nah, menurut hubungan pembicara ini yaitu yang pertama ragam bahasa daerah, ragam bahasa resmi, ragam bahasa tidak resmi, dan ragam bahasa terpelajar. Ragam bahasa daerah. Nah, ragam bahasa daerah ini hanya terdapat di daerah-daerah. Kemudian ragam bahasa resmi, ya ragam bahasa resmi ini digunakan dalam situasi yang resmi, contohnya dalam rapat, dalam perundang-undangan. Kemudian ragam bahasa tidak resmi. Nah, ragam bahasa tidak resmi ini digunakan dalam situasi misalnya dalam pergaulan kita setiap harinya. Kemudian yang keempat yaitu ragam bahasa terpelajar. Tentunya orang yang berpendidikan dan dengan orang yang tidak berpendidikan itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Contohnya seperti orang yang berpendidikan itu mengucapkan kata mencuci, sedangkan orang yang tidak berpendidikan itu dia mengucapkan katanya itu nyuci. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir ragam bahasa menurut topik pembicara. Nah, ragam bahasa menurut topik pembicara itu yang pertama yaitu ragam bahasa fungsional. Nah, ragam bahasa fungsional ini sering juga disebut ragam profesional. Merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi seperti lingkungan pekerjaan. Contohnya yaitu ragam kedokteran. Kemudian yang kedua, ragam bahasa jurnalistik. Nah, ragam bahasa jurnalistik ini biasanya digunakan dalam dunia persurat kabaran. Yang terakhir yaitu ragam sastra. Nah, ragam sastra ini digunakan untuk menyampaikan isi pikiran dan juga perasaan kita, seperti itu. Baik. Kalau menurut Lilis, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keragaman bahasa Indonesia ini? Ada 4 faktor-faktor yang menyebabkan keragaman bahasa ini ada. Yang pertama itu ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sejarah, yang ketiga ada faktor perbedaan demografi, dan yang keempat ada perkembangan zaman. Nah, dari keempat faktor ini bisa Lilis jelaskan masing-masing dari poin ini. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham gitu. Ya, jadi yang dimaksud faktor budaya ini ya, setiap daerah itu mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti di wilayah Jawa dan Papua dan berbagai wilayah lainnya. Ya, yang kemudian yang kedua itu ada faktor sejarah. Yang dimaksud di faktor sejarah ini, setiap daerah itu mempunyai perbedaan kebiasaan dan bahasa nenek moyang yang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang kemudian yang ketiga itu ada faktor perbedaan demografi. Ya, setiap daerah itu mempunyai dataran yang berbeda seperti di daerah pantai, penggunungan yang biasanya itu cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dan menggunakan intonasi suara yang besar. Berbeda yang ada di permukiman yang padat, mereka itu menggunakan bahasa yang panjang lebar dengan intonasi suara yang besar, yang kecil. Ya, maaf, intonasi suara yang kecil karena lokasinya yang berdekatan. Ya, yang keempat itu ada perkembangan zaman yang mungkin cara penyampaiannya atau logatnya berbeda. Oke, mungkin itu saja. Oke, jadi itu tadi teman-teman tentang tema kita. Yang kedua itu tentang ragam bahasa. Jadi ragam bahasa itu tadi adalah
pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Ada tadi dari yang tadi menurut topik pembicaraan, menurut medium pembicaraan, menurut hubungan pembicaraan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, terus adapun faktor-faktor yang menyebabkan keragaman bahasa Indonesia ini tadi seperti yang dijelaskan tadi, ada menurut faktor budaya, faktor sejarah, tadi perbedaan demografi dan perkembangan zaman. Oke, baik teman-teman, itulah hasil diskusi kita hari ini tentang pentingkah bahasa Indonesia itu digunakan dan dipelajari, dan tentang ragam bahasa Indonesia. Nah, terima kasih juga untuk Lilis, untuk Yanti yang sudah mau hadir hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga apa yang menjadi topik diskusi kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir, jangan lupa like,